Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Lutfi yang telah memberikan kami kesempatan untuk bisa menyampaikan hasil kerja kelompok kami terkait materi mengelola perubahan dan inovasi. Kami dari kelompok 7 dengan anggota kelompok terdiri dari saya, Rivi Tiara Ayu dengan NPM 2411012003, lalu Rehan Rizky Ananda NPM 2411012082, dan terakhir Salwa Putri Ikhtiarini NPM 2411012036. Penjelasan materi akan dimulai dari Rehan. Proses perubahan. Perubahan adalah suatu realitas organisasi. Organisasi menghadapi perubahan karena adanya beberapa faktor yang membuatnya perlu melakukan perubahan. Di antaranya ada faktor eksternal. Yang pertama, kebutuhan dan keinginan. Kedua, konsumen yang berubah. Ketiga, peraturan baru dari pemerintah. Keempat, teknologi yang berubah. Kelima, perubahan ekonomi. Kemudian ada internal. Pertama, strategi baru dari organisasi. Kedua, perubahan komposisi dari tenaga kerja. Keempat, peralatan baru. Dan kelima, sikap karyawan yang berubah. Terdapat dua pandangan tentang proses perubahan yang dapat digunakan untuk menggambarkan proses perubahan. Yang pertama, metafora perairan tenang. Pada masa tertentu, metafora perairan tenang cukup deskriptif tentang situasi yang dihadapi manajer. Dengan menggunakan proses 3 langkah Kurt Lewin, metafora ini akan lebih mudah dipahami. Menurut Lewin, perubahan yang berhasil itu membutuhkan 3 langkah, yaitu pertama pencairan status quo, kedua perubahan ke status baru, ketiga pembekuan ulang. Kemudian ada metafora arung jeram. Metafora arung jeram di mana perubahan adalah normal dan diharapkan, dan mengelola itu adalah proses yang berkelanjutan. Kedua metafora tersebut menyajikan pendekatan yang sangat berbeda untuk memahami dan menanggapi perubahan. Kemudian ada jenis-jenis perubahan organisasi. Perubahan organisasi yaitu suatu proses di mana organisasi tersebut berpindah dari keadaan yang sekarang menuju ke masa depan yang diinginkan untuk meningkatkan efektivitas organisasinya. Berikut jenis-jenis perubahan. Yang pertama, ada perubahan struktur. Perubahan struktur berarti perubahan dalam cara organisasi disusun atau diatur. Misalnya perubahan posisi jabatan, pembagian tugas antar departemen, atau cara komunikasi di dalam organisasi. Perubahan ini biasanya dilakukan untuk membuat organisasi lebih efisien atau menyesuaikan dengan perubahan yang ada di luar. Kedua, ada perubahan teknologi. Perubahan teknologi berkaitan dengan penggunaan teknologi baru di dalam organisasi. Bisa berupa penggunaan alat, mesin, atau sistem yang lebih canggih untuk membuat pekerjaan lebih cepat dan mudah. Tujuannya agar organisasi bisa lebih produktif dan bersaing dengan lebih baik. Ketiga, ada perubahan orang. Perubahan ini berhubungan dengan cara berpikir, sikap, atau keterampilan orang-orang di dalam organisasi. Ini bisa berupa pelatihan atau untuk karyawan, perubahan dalam cara mereka bekerja sama, atau penyesuaian dengan budaya organisasi. Perubahan ini penting agar orang-orang bisa mengikuti perubahan lainnya, seperti perubahan teknologi atau struktur organisasi. Ada mengelola penolakan terhadap perubahan. Alasan utama kenapa orang-orang menolak perubahan itu biasanya karena yang pertama, ada faktor ketidakpastian. Kalau ada perubahan, orang-orang cenderung bakal takut karena perubahan itu bersifat nggak pasti. Misal kalau ada teknologi baru yang lagi dikenalin, itu ada beberapa orang yang udah takut duluan, gak bakalan bisa ngikutin. Nah, itu bakal bikin sikap negatif ke perubahan itu karena mereka nggak terima harus belajar ulang. Yang selanjutnya ada faktor kebiasaan. Orang kan berperilaku sesuai sama kebiasaan dia ya. Nah, ada beberapa orang yang nggak terima kalau kebiasaannya itu berubah. Makanya mereka nolak perubahan itu. Selanjutnya ada faktor kekhawatiran atas kerugian pribadi. Mereka takut kehilangan sesuatu yang udah dia punya. Misal ada perusahaan yang mau ngelakuin perubahan. Nah, orang yang investasi di situ pasti bakal harap cemas dong. Ini perubahannya bakal bagus atau enggak. Nah, karena faktor ketidakpastian yang tadi itu, mereka jadi cemas dan milih buat nolak perubahan itu.
Yang selanjutnya ada faktor keyakinan bahwa perubahan itu tidak mencerminkan kepentingan terbaik bagi organisasi. Orang-orang percaya kalau perubahan itu nggak sesuai sama tujuan dan kepentingan organisasi. Contoh ada perusahaan yang nerapin prosedur pekerjaan yang baru. Nah, karyawan yang di sana itu nggak setuju karena menurut mereka itu bakal nurunin kualitas produknya. Selanjutnya ada teknik-teknik untuk mengurangi penolakan terhadap perubahan. Yang pertama itu ada edukasi dan komunikasi. Itu kalau penolakannya itu karena miskomunikasi atau komunikasi yang buruk. Ini bisa bantu karyawan ngelihat logika dari upaya perubahan itu. Tapi kalau rasa percayanya itu kecil, kemungkinan besar bakal gagal. Selanjutnya ada partisipasi. Itu kalau penolak punya keahlian untuk ngasih kontribusi. Caranya itu ngikut sertain orang-orang yang kena dampak langsung perubahan ke proses pengambilan keputusan. Ini bakal bikin mereka jadi bisa ekspresiin perasaan mereka, terus sekaligus bisa ningkatin kualitas produk, juga bisa ningkatin komitmen karyawan ke keputusan akhir. Nah, tapi karena panjang itu pasti bakal memakan waktu dong. Terus belum tentu bakal berakhir baik juga. Yang selanjutnya itu ada fasilitasi dan dukungan. Itu kalau yang nolak itu karena cemas dan takut. Jadi dilakuin dengan cara ngasih bantuan kayak konseling, terapi, pelatihan keterampilan baru, atau bisa juga kasih cuti singkat. Itu fasilitasi dan dukungan. Tapi kekurangannya itu mahal dan nggak ada jaminan untuk suksesnya. Selanjutnya ada negosiasi. Itu kalau yang nolak dari kelompok kuat. Caranya tuh dengan tukaran sesuatu yang bernilai untuk dapat kesepakatan dan ngurangin penolakan. Tapi kemungkinan biayanya juga tinggi. Terus bisa aja ada pihak lain yang ikut-ikutan biar dapat keuntungan dari situ juga. Terus ada manipulasi dan kooptasi. Itu kalau butuh dukungan dari kelompok yang kuat. Itu pakai distorsi fakta supaya perubahannya ini kelihatan lebih menarik. Tapi kekurangannya kalau misal ketahuan, pasti kelompok tadi bakal marah dong. Terus akhirnya kredibilitasnya bakal hilang. Terus ada pemaksaan. Ini juga sama. Dia untuk kalau butuh dukungan dari kelompok yang kuat. Tapi dari namanya juga udah kelihatan lah ya, pemaksaan. Itu pakai cara ancaman langsung atau kekerasan. Nah, tapi udah pasti ini ilegal dan bakal ngelemahin kredibilitas. Selanjutnya itu ada isu-isu kontemporer dalam mengelola perubahan. Yang pertama itu ada mengubah budaya organisasi. Jadi budaya organisasi ini sendiri terdiri dari karakteristik yang relatif stabil dan permanen, membuatnya cenderung sangat resisten terhadap perubahan. Nah, ada dua cara nih untuk merubah budaya organisasi ini. Yang pertama itu ada memahami faktor situasional. Jadi kita harus paham dulu di situasi-situasi apa aja budaya organisasi ini bisa lebih mudah diterima untuk diubahnya. Jadi yang pertama itu waktu ada krisis yang dramatis. Itu pas bisnis lagi ada di tahap decline atau penurunan yang terus-menerus. Itu bakal bikin krisis keuangan di perusahaan dan akhirnya orang-orang bakal mikirin ulang tentang resistensi budaya yang sekarang dan kemungkinan untuk merubah itu. Selanjutnya itu ada kepemimpinan yang berpindah tangan. Ini sama kayak X-Corp yang kemarin itu kan ganti pemilik ya. Jadi Elon Musk itu dia pas milikin X-Corp ini dia langsung ngerubah nama, logo, tujuan. Yang selanjutnya itu ada organisasinya masih muda dan kecil. Jadi makin muda organisasi, makin dikit budaya yang ada. Jadi manajer bakal lebih mudah untuk ngasih tahu nilai budaya yang baru. Terus selanjutnya ada budaya itu lemah. Kalau lemah udah pasti jadi gampang dong untuk diubahnya. Beda sama yang kuat. Cara kedua untuk mengubah budaya organisasi itu ada membuat perubahan budaya. Itu yang pertama ada atur iklim melalui perilaku manajemen. Khususnya manajer tingkat puncak itu harus jadi panutan yang positif.
Selanjutnya itu buat cerita, simbol, dan ritual baru untuk menggantikan yang sedang digunakan. Selanjutnya itu ada pilih, promosiin, dan dukung karyawan yang ngadopsi nilai baru. Selanjutnya itu desain ulang proses sosialisasi agar sesuai dengan nilai yang baru. Selanjutnya itu ada untuk mendorong penerimaan nilai baru, ubah sistem imbalan. Lalu ganti norma tidak tertulis dengan ekspektasi yang jelas spesifikasinya. Terus guncanglah subkultur yang sedang berjalan melalui transfer pekerjaan, rotasi pekerjaan, dan atau pemecatan. Selanjutnya, usahakan mendapatkan konsensus melalui partisipasi karyawan dan mewujudkan suatu iklim dengan tingkat kepercayaan. Yang kedua, itu ada stres karyawan. Stres itu reaksi merugikan yang orang miliki terhadap tekanan berlebihan yang ditempatkan kepada mereka dari tuntutan, kendala, atau peluang yang luar biasa. Selanjutnya itu ada penyebab stres. Penyebab stres yang pertama itu ada dari tuntutan tugas. Itu faktor yang berhubungan sama pekerjaan karyawan. Jadi mencakup desain pekerjaan seseorang, otonomi, variasi tugas, tingkat otomatisasi, kondisi kerja, dan tata letak fisik dari pekerjaan itu. Selanjutnya itu ada tuntutan peran, itu tekanan yang ditempatkan pada karyawan sebagai fungsi dari peran tertentu yang ia mainkan di organisasi itu. Konflik peran bakal bikin ekspektasi yang mungkin sulit untuk disesuaikan atau dipenuhi. Berlebihan peran itu pas karyawan disuruh ngelakuin lebih daripada yang dimungkinkan dalam waktu yang ada. Ambiguitas peran itu muncul ketika ekspektasi perannya itu nggak dipahami secara jelas, dan karyawan ini nggak yakin apa yang bakal dia lakuin. Selanjutnya itu ada tuntutan interpersonal, itu tekanan yang muncul berkaitan sama karyawan lain. Jadi kurangnya dukungan sosial dari rekan-rekan dan hubungan interpersonal yang buruk itu bisa bikin stres yang cukup tinggi di kalangan karyawan. Selanjutnya itu ada struktur organisasi, itu aturan yang berlebihan dan kurangnya kesempatan karyawan untuk berpartisipasi dalam keputusan yang mempengaruhi diri mereka. Ini bisa jadi potensi sumber stres juga untuk karyawan. Selanjutnya ada kepemimpinan organisasi, itu gaya supervisi dari manajer organisasi. Ada manajer yang bikin budaya dengan suasana yang tegang, takut, cemas, itu bakal bikin tekanan yang nggak realistis untuk dilakuin dalam jangka pendek. Kendalinya sangat ketat dan secara rutin mencat karyawan yang nggak bisa capai sasaran. Itu udah pasti bakal bikin karyawan jadi stres. Selanjutnya ada faktor pribadi, itu bisa bikin stres karyawan juga, kayak masalah keluarga. Terus selanjutnya ada gejala stres. Gejala stres itu ada dari 3. Yang pertama itu ada fisik, itu perubahan metabolisme, peningkatan detak jantung, dan laju pernapasan. Terus ada peningkatan tekanan darah, pusing, dan potensi serangan jantung. Selanjutnya itu dari segi psikologis, itu ketidakpuasan terkait pekerjaannya, tegang, cemas, mudah terganggu, rasa jenuh, dan sikap menunda-nunda. Selanjutnya itu dari segi perilaku, itu perubahan produktivitas, ketidakhadiran, dan perputaran tenaga kerja, perubahan kebiasaan makan, peningkatan kegiatan merokok atau konsumsi alkohol, berbicara secara cepat, gelisah, dan gangguan tidur. Selanjutnya itu beberapa cara untuk mengurangi stres. Yang pertama, itu bisa dengan cara konseling karyawan. Itu konselor SDM dari perusahaan atau bantuan profesional dari luar yang gratis atau yang murah untuk karyawan yang lagi stres. Selanjutnya ada program manajemen waktu. Itu bisa ngebantu karyawan yang kehidupan pribadinya nggak terencana dengan baik untuk memilih prioritas mereka. Yang terakhir itu ada program kesehatan yang disponsori organisasi. Nah, ini itu dengan cara ngasih karyawan fasilitas kesehatan dan kebugaran di tempat kerja secara terbuka selama 6 hari seminggu. 3. Agar perubahan berjalan sukses. Ada 3 langkah yang dapat dilakukan manajer agar perubahan berjalan sukses. Yang pertama adalah membuat organisasi mampu karakteristik atau komponen organisasi yang mampu berubah. 1. Menghubungkan masa kini dan masa depan. Kedua, membuat pembelajaran sebagai cara hidup. Yang ketiga, secara aktif mendukung dan mendorong perbaikan dan perubahan sehari-hari. Keempat, memastikan keragaman tim. Kelima, mendorong pribadi yang non-konvensional. Keenam, menampung terobosan. Ketujuh, mengintegrasikan teknologi. Kedelapan, membangun dan memperdalam kepercayaan. Kesembilan,
memasangkan ketahanan dengan perubahan terus-menerus, dan ke-10, mendukung pola pikir kewirausahaan. Langkah kedua, memahami peran mereka sendiri dalam proses itu sendiri adalah ketika anggota organisasi menolak perubahan, sudah menjadi tanggung jawab manajer untuk memimpin upaya perubahan. Walau tidak ada yang menolak, tetap harus ada seseorang yang memegang tumpuk kepemimpinan, dan itu adalah manajer. Yang ketiga, memberikan tiap karyawan peran dalam proses perubahan itu. Perubahan organisasi yang sukses bukanlah pekerjaan dari satu orang. Setiap karyawan adalah sumber daya yang kuat dalam mengidentifikasi dan menangani isu-isu perubahan. Selanjutnya, perangsang inovasi. Yang pertama, ada kreativitas dan inovasi. Kreativitas sendiri mengacu pada kemampuan untuk menggabungkan ide-ide dengan cara yang unik atau untuk membuat asosiasi yang tidak biasa di antara ide-ide. Inovasi adalah proses mengambil ide-ide kreatif dan mengubahnya menjadi produk atau metode kerja yang berguna. Dengan demikian, organisasi yang inovatif ditandai dengan kemampuannya untuk menghasilkan ide-ide baru yang diimplementasikan menjadi produk, proses, dan prosedur baru yang dirancang agar berguna, yaitu menyalurkan kreativitas menjadi hasil yang bermanfaat. Kedua, inovasi dan pemikiran desain. Ketika suatu bisnis melakukan pendekatan terhadap inovasi dengan mentalitas pemikiran desain, penekanannya adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang apa yang pelanggan butuhkan dan inginkan. Hal ini menuntut bisnis untuk mengetahui pelanggan sebagai orang yang nyata, yang memiliki permasalahan yang nyata, bukan sekedar target penjualan atau statistik demografi. Hal ini juga menuntut kemampuan untuk mengonversikan wawasan pelanggan menjadi produk nyata dan yang dapat digunakan. Yang ketiga, merangsang dan memelihara inovasi. Mendapatkan output yang diinginkan. Melibatkan transformasi input. Input ini mencakup orang-orang dan kelompok yang kreatif dalam organisasi. Selain itu, dibutuhkan lingkungan yang tepat untuk membantu mengubah input menjadi produk-produk atau metode kerja yang inovatif. Lingkungan yang tepat adalah lingkungan yang merangsang inovasi dan mencakup 3 variabel. 3 variabel yang merangsang inovasi. Yang pertama ada variabel struktur. Penelitian tentang pengaruh variabel struktur terhadap inovasi menunjukkan 5 hal. Yang pertama, struktur organik mengacu pada struktur organisasi yang fleksibel dan adaptif. Yang kedua, sumber daya berlimpah. Ketiga, komunikasi antar unit yang tinggi. Keempat, tekanan waktu minimal. Kelima, dukungan kerja dan non-kerja. Kedua, variabel sumber daya manusia. Yang pertama ada komitmen tinggi terhadap pelatihan dan pengembangan. Kedua, keamanan pekerjaan yang tinggi. Dan ketiga, orang-orang yang kreatif. 3. Variabel budaya. Ada 8 karakteristik sebuah organisasi yang inovatif di dalam variabel budaya. Yang pertama, diterimanya ambiguitas. Ambiguitas sendiri adalah ketidakpastian. Kedua, toleransi terhadap hal-hal yang tidak praktis atau realistis. Ketiga, kendali eksternal yang rendah. Keempat, toleransi terhadap resiko. Kelima, toleransi terhadap konflik. Keenam, fokus pada hasil. Dan ketujuh, fokus pada sistem terbuka, yaitu menerima masukan dari luar organisasi. Kedelapan, umpan balik positif. Yang terakhir, ada 2 contoh kasus terkait materi mengelola perubahan dan inovasi. Contoh kasus di nasional. Contoh kasus internasional. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Maaf jika ada salah kata, dan semoga materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.